Kalau kamu belum punya ilmu, seringlah membaca. Kalau kamu sudah punya ilmu, seringlah mendengar. Jangan juga membaca, khawatir ya kamu akan terbawa oleh fantasi, imajinasi kita sendiri. Karena kita tidak punya sanad, ya, makanya kita harus sering membaca. Setelah saya lulus itu, saya ngaji full di Zaidina Ngaji. Saya full ngaji di Bahmud. Perlunya apa? Mengkawal pemahaman-pemahaman ini agar sesuai dengan guru-guru kita. Biasanya jadi guru pengaji wild kan. Rasa isin dan rasa fiye. Itu ujian. Sampai saya itu kalau beliau maknanya saya beri makna semua, padahal saya tidak tahu maknanya. Anak tahu tingkat. Bahkan kalau ngaji ini ya saya beri makna dulu. Niat yang sorotan kepada Banmur. Saya makna itu. Terus ketika ternyata diwarnai kurbain, berarti pemahaman saya kurang tepat. Atau ternyata ini maf'ul bih bukan menjadi masdar. Itu sampai seperti itu. Jadi hidupnya hatimu dengan mu'izah. Wa amidu bizzahada, dan taklukkanlah, lemahkanlah hatimu dengan zuhud, tidak terbentuk dengan dunia, tidak tergiur dengan dunia. Ini penting. Nanti di akhir zaman az-zahadan ini, zuhud ini hanya sebagai acting. Di akhir zaman nanti zuhud hanya sebagai acting. Dan kita guru-guru kita mengajarkan dengan zahadan, tidak tergiur oleh harta. Jadi apapun, apa kita tidak boleh punya harta, boleh, tapi jangan tergiur. Buktinya apa? Ketika suatu saat harta ini membutuhkan diberikan pada orang lain, maka kita harus rela, karena kita tidak cinta. Jadi khas orang yang cinta adalah keberatan berpisah. Kamu sudah punya panen iwak di jalur kancane bakaran lah. Allah kok seberatan hati inilah tanda kamu cinta. Arti zuhud itu biarlah hamba ini di tangan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Artinya ketika ada saudara, ada infak, ada apapun, kita harus siap untuk ikhlas, kita legowo. Wa nawiru bil hikmah, sinarilah dengan hikmah itu. Setiap keadaan kamu pahami makna yang tersirat dari setiap kejadian itu namanya adalah hikmah. Lama yutal hikmata faqad dia khairan katsira. Wa dzallil bidzikril maut, dan hendakkanlah hati kamu, hati yang bermakna nafsu, dengan selalu mengingat kematian. Kalau jenazah tidak ingat kematian, itu akan ganas, akan rot. Kalau hewan jelas ya. Kalau kita ingin ingat kematian, apa sih? Kalau budaya kita itu mau urip terus mati, kok sampai 349 triliun. Ini apa gitu? Dan kalau makan bisa full anak. Lalu kenapa dia berani? Karena dia tidak ingat mati. Apalagi diingat al-hayat ba'dal maut, tempat setelah mati. Faqarbu bil fana, buatkanlah dia, teguhkanlah dia dengan hidup setelah mati. Jadi hidup yang ada di dunia ini hanya sementara, nanti akan ada hidup yang panjang. Kalau nanti sering kita ingatkan seperti itu, dia akan teguh dalam melakukan kebaikan. Basirhu fajayat dunia, sadarkanlah, berarti banjir mata hati, sadarkanlah dia dengan baca ya, ada kesengsaraan di dalam dunia. Baca itu dari kata jaiun lapar, artinya kesengsaraan di dalam dunia. Sadarkanlah di dunia ini tidak ada yang nikmat loh. Kenapa kalau kamu cinta dunia ini tidak ada yang nikmat? Semuanya harus dilewati dengan kesengsaraan, dengan kepayahan. Terus bara itu, kalau kenikmatan itu harus lewati dengan proses yang memayahkan. Dan kenikmatannya tidak sampai lama, hanya
beberapa detik. Ada dia surplus. It's a racket go out the single enough. Dari dunia seperti itu, kalau kamu makan apa yang lezat, sesuatu masa itu sedino, terus barang timbangan hanya proses di lidah ini telah dilahir tidak ada rasanya. Ingatlah kesengsaraan dunia, semua kenikmatan di dunia itu diawali oleh kesengsaraan. Kok sama senang ngerajaran lapor. Wahafirhu sholat ad-dahr, peringatkanlah dia sholat ad-dahri dengan apa? Itu sama kesengsaraan masa itu kekejaman atau asal mana itu kesengsaraan yang panjang sholat ad-dahri. Waktu syaitakul bila jadi wal aijab dan kejahatannya pergantian malam dan hari. Jadi masa ini sangat kejam dan sangat jahat. Kalau kamu percaya terhadap masa, kamu terlalu santai terhadap masa, dia akan berkhianat kepada kamu. Jadi saya dari Senin ya seperti Senin yang kemarin. Ternyata Senin ini di umur 31. Jadi dia mengkhianati kita. Kita kira Senin yang sekarang itu sama dengan Senin yang ternyata sudah beda. Senin sekarang dan Senin yang dulu sudah beda. Maka kamu nggak boleh santai-santai. Karena masa ini tidak mau kompromi dengan kita, dia sangat depsen. Kalau kita mengikuti dia terus kita akan kebanyakan. Tapi ketika kita menyerah, maka kita akan tertinggal. Wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian ketika menghadapi masa. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka cara menghadapinya adalah setiap detik yang usahakan dalam kebaikan. Jadi tidak usah masa depan ingin jadi apa, tidak usah. Yang penting detik ini tahu dalam kebaikan. Bahkan nanti kamu ke depannya akan menjadi yang banyak terbaik. Dan wa'arid alaihi ahbarul matin, bentok nona dorong. Perlihatkanlah kepada hati, kepada nafsu, cerita-cerita orang yang terdahulu dan hidup ma'asobak mancana boblak, dan ingatkanlah apa yang menimpa kepada orang-orang terdahulu minal awalin. Siapa yang hebat? Apakah orang-orang lot'at alam tara ila kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam misliha fil bilad wa thamud alladzina jabu saffat bil wad wa fir'auna dzil ard. Itu orang-orang hebat. Apa saudara jadinya apa? Ingatlah dama pengen sobo. Adzikru bima asaba man kana qablatan awal nasir fi diyari ma'adari. Berjalan akan di desanya melihat ingin melihat asar itu berkada apa peninggalan itu tanpa tuh bekas peninggalan jauh. Faldur bima fa'alu wa aman taqalu, dan lihatlah apa yang mereka lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Dia melakukan ini dan dia meninggalkan apa? Wa aina halu wa nazalu, di mana sekarang dia bertempat, dia berpindah. Ta innaka tajiduhum qadin naqalu anil ahidbah wa halu diyarudzarin gurbah. Sesungguhnya kamu akan mendapati mereka telah berpisah dari orang yang meninggalkan orang-orang yang dia cintai, dan sekarang dia menyendiri dalam keasingan. Semuanya akan pasti. Ketika mati dia berada dalam kesendirian, keasingan. Makanya seburuk-buruknya kematian adalah kematiannya seorang yang dalam keadaan auzubat, jomblo. Kemudian Aina apa istilah kau kandang ni kot sepak aku burung kau mau sabul mauta itu al-azubat, bahwa yang mati dalam keadaan zul. Kenapa? Karena dia dalam keasingan, terus tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang menangis. Dan tidak gaya mati, tidak gaya. Emang kalau nangis flat,
Asal berjaya mazani badut. Makaan boleh bersebab diri. Sekarang kebelakang seakan-akan menjadi sebagian dari mereka. Ya, apa yang akan kamu rasakan? Ini mencoba kalian berpikir dan membayangkan. Ini aku ibaratkan kok dari ini. Waya no terus apa anane ila babu itu apa itu asli. Pak asli masalah perbaikilah duniamu. Tapi wana tapi after tapi ini. Tapi jangan sampai asal kamu jual dengan dunia. Silakan kamu perbaiki kehidupan dunia. Tak apa-apa kamu pakai mobil bagus sebagai apapun. Monggo pak asli masyarakat. Tapi walau babi dunia kan, pada hari akhirat pada dunia kan. Yang dimasuki itu yang menjadi saman, yang menjadi harga. Ya. Jangan jual asal dapat dengan harga yang dunia yang bersifat samanar. Qalilah. Wala tawada'il qaul fi ma la ta'ris. Tinggalkan mas perkataan yang kamu tidak tahu. Jangan sudah proses tidak jelas. Dan postly sesuatu mak saat guru malayat ni. Jadi jangan susah proses tidak jelas, tidak tahu. Dolar itu pukul kepupunan 40 for kilogram lah. Dua. Tidak usah bahas yang kamu dapat. Orang belanja yang bahas bahasa nabok, blogfall, bahasa yang tahu ni, dapat. Walau saya bukti malam tu kalaf dan berbicara tentang dalam perkara yang tidak dipaksakan. Wa amsik antarikin idza khifatu lana tahu. Tegaklah atau hentikanlah melangkah ke jalan yang kamu nabok takut tersesat. Jadi ini perlu saya kalau seperti ini, dan ini faedahnya istighfar. Istighfar itu bukan untuk mencari mimpi, okay? Tapi kita mencari tabarukan kepada Allah Ta'ala, kita mencari berkah dari Allah Ta'ala dengan berdoa. Okay? Allahumma idana hadzal amra khairan li faghfirhu li wa yassirhu li. Okay? Ya Allah, kalau memang ini baik untukku ya, sehingga kalau kamu merasa kesulitan, merasa tidak nyaman, tinggalkanlah itu. Wa amsik antariqat idza khifta dalalatahu. Dan hentikan melangkah ke tempat tersesat. Fa innal kafa inda hadratil dalal. Sesungguhnya berhenti dari kebingungan ketika sesat itu lebih baik. Khairan bin bil ahwal, lebih baik daripada menerjang sesuatu yang mematikan. Artinya kalau orang Jawa punya statement bertanyalah sebelum melangkah. Lebih bisa bertanya daripada tersesat di jalan. Ya. Lebih baik daripada tersesat di jalan. Jadi kalau kamu rakyat jangan melakukan. Batafaqah fiddin wa amil tafsaka tasabur al-makruh. Kamu tetap harus mendalami agama dan biasakan dirimu untuk bersabar menghadapi sesuatu yang kamu tidak suka. Asa anda perlu syai'an, tawassalu lakum wa asa asbabikum syai'. Tawassalu. Biasakan dirimu menghadapi sesuatu yang kamu tidak suka. Kenapa? Karena tidak sekali yang tidak suka yang terbaik untuk kita. Wanita malfuluk atas sobur filokati. Sebaiknya budi pekerti adalah bersabar dalam kebenaran. Wa aldi nafsaka bi umurika kula ila ilahik. Dan serahkanlah diri dalam menghadapi semua perkara kepada Allah Ta'ala. Ba'inaka tulji ila kahfin haris. Sesungguhnya kamu meletakkan masalah kamu di jurang yang primpen, yang menjaga. Wa mani'in aziz, dan melindungi pelindung yang mulia. Wa aflisul mas'alam di rabbik, murnikanlah permasalahanmu kepada Tuhan.
Jadi jangan sekali-kali kamu sok menyelesaikan masalah. Kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Kita hanya bisa berusaha, kadang tepat, kadang benar. Banyak bisa adalah Allah Ta'ala, ya. Karena Allah Ta'ala overridden umum, ya. Kasyifatun. Setelah kita pasrah pada Allah, ya Allah, saya menghadapi masalah ini. Ini saya mau berusaha seperti ini. Mohon dimudahkan. Ternyata tidak dimudahkannya sudah. Ternyata Allah Ta'ala belum memberikan kita penyelesaian. Betul, gak kecewa biar. Ya itulah Allah Ta'ala. Bisa a'toka anharu billah wa iza man'aka adharu billah. Ketika Allah Ta'ala memberi kita, ya Allah Ta'ala itu dikenal sebagai albir, albar, yang memberi kebaikan. Jadi Allah Ta'ala tidak memberikan keinginan kita. Allah Ta'ala ingin ini pernah sebagai Tuhan yang dikjanya yang gak bisa diakali kita. Pada Nabi Yadhi Alta wal Hirman, di tangan Allah pemberian dan penghalang. Wa abdul istighfarah, banyaklah istighfarah wa tafahami wasiati pahamilah wasiati. Pada sahabat anda sobat, jangan berpaling dari diri kamu sendiri. Jangan membohongi diri sendiri. Kalau kamu berat, ya bilang saja berat. Jangan memaksakan. Fa'inna khairul qawli ma nafa', sebaik-baiknya ucapan adalah yang bermanfaat. Wa'alab anna guna khairul ilmin ma nafa'. Sesungguhnya tidak ada kebaikan ketika ada ilmu itu tidak manfaat. Kalau kau punya ilmu, manfaat. La wahabul ilmi birot iribesan. Hamatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu akan tetap dengan kita ingat-ingat, dengan kita diskusikan. Wa nafuhu iribesan. Manfaat ilmu dengan mendapatkan ridhonya guru. Barakatuhu bil khidmah. Wa inna khairul mun wala yantafa'u bi ilmin la yahibbu ta'allu. Tidak ada keuntungannya mempelajari ilmu yang tidak berhak untuk dipelajari, karena ilmu tersebut ilmu yang tidak baik. Suratul Tawadduh ilal maknawiyah, daruratul tawadduh, keharusan kita atau apa, mau gak mau kita harus at-tawadduh dalam maknawiyat. Kita harus melepaskan atau jangan sering melihat kita suratan gambar fisik ini. Kita harus sering-sering menghadapi maknawiyat. Betapa amnya bunaya wasiati. Bahamnya anakku anak marid al-maut wa maridul hayat. Yang memiliki kematian itu yang memiliki kehidupan. Jangan pesimis. Yang memiliki kematian itu yang memiliki kehidupan. Wa anal khalid wal mumit, yang menciptakan, yang memberi kematian. Wa anal mufniya wal mu'id, yang menghancurkan, yang mengembalikan. Wa anal mubtaliya wal mu'afi, yang memberi ujian, yang memberi kesembuhan. Fa idza maritu fa huwa yashfin, ketika aku saja dia. Sehingga apapun keadaan kamu, jangan pesimis, karena semuanya itu adalah Allah Ta'ala. Yang menguji kamu ya Allah, yang bisa melepaskan kamu ya Allah Ta'ala. Jadi ada pasti itu bapak asal bunyi bapak. Aku wajah ini. Siap lanjutan ya Allah. Tolong dengan orang harus biaya ini. Usaha harus natural. Tahu tak untuk dorat. Kalau kita usaha tak itu ayat semua. Wa anat budalaf takun litastati wa ila araba ja'alallahu adaba ta'ma wa irtilah. Dan sesungguhnya dunia itu tidak diciptakan untuk kamu tempat tinggal selamanya. Istiqrar fit dunya. Dunia ini tidak untuk itu, akan tapi untuk apa? Nikmat dan ujian-ujian yang Allah jadikan di dalamnya. Wal jaza fil ma'ad, berarti dunia ini mazru'atul akhirat, ladang kita mengambil bekal untuk fil ma'ad, kehidupan di masa depan. Masya'an wala ta'lam, atau tujuan-tujuan yang kamu tidak ketahui. Ma'ayiru samiyah lil anatat al-istimaiyah, ini penting. Ukuran-ukuran bermasyarakat Batabamnya bunaya wa'alab anna panital'an Budi
ij'al nafsaka lisanan fima bainaka wa bainal ghair. Jadikanlah diri kamu neraca ukuran lisan bertimbangan fima bainaka wa bainal ghair untuk diri kamu dan orang lain. Ketika kamu bersosialisasi dengan orang lain, kamu harus jadikan diri kamu neraca timbangan yang adil. Jangan kamu egois dan jangan kamu monopoli ketika untuk diri kamu biar baik, tapi kalau orang lain kamu pula jelek. Alladzina idza qalu 'alan nasi yasawfun wa idza qalu awazaru syabtil. Jadi kalau dia untuk dirinya baik, tapi kalau untuk orang lain bisa baik, tapi tidak cool. Fa'afi bil ghairik wa tuhiknya nafsik. Cintalah orang selain kamu atas apa yang kamu cintai untuk diri kamu. Apapun yang kamu senang, kamu harus merasa senang untuk orang lain. Ono bojone ayu. Kira-kira sama di bojone seneng bawa. Tenang Mbak. Berarti kayak kudu siap seneng mak ono kancane bojone. Awen bojone bener kan nyata ngisang ngisep. Jangan kok bojonan. Boleh pinggir. Saya kafir loh. Ngomong kok. Wah kerap nama tak kerap nak. Saya kamu membenci perkara yang kamu membenci untuk diri kamu. Lagi kamu ahasisu. Hasbari fik bali afi. Bali fik nafsi. Itu tidak sempurna iman kalian. Jika kamu bisa mencintai apapun yang ada pada orang lain, itu kamu merasa cinta ketika terjadi pada kamu mencintai diri kamu sebagaimana la yuhibbul akhi mencintai saudaranya ma yuhibbul nafsi, apapun yang membahagiakan dirinya harus seperti itu. Wa akrahu wa la tazlim kama la tuhibbu an tudlam. Jangan suka berbuat zalim sebagaimana kamu tidak suka dizalim. Dulu pakai di ceples kok mah kalau saya ikut nyeplet. Kalau tuh dan sudah berbuat zalim, kalau kamu tidak suka di berzalimin, pulau sampel. Tapi kan harus lewat, pas itu yang berundal dan mat, kau boyong kan? Asik apa itu kan? Perbaikilah hewa asin kama tuhibbu ayyusana ilaik, berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana kamu suka ketika diperlakukan baik oleh orang baik. Kalau kamu diberi tumpangan senang suatu ketika ada orang yang membutuhkan tumpangan, ya kamu harus senang menamarinya dengan senang hati. Wastaqmi min nafsik ma tastazilu min ghairi. Anggaplah buruk dari diri kamu apa yang kamu anggap buruk pada orang lain. Waradhu minan nasi ma tabdhu lahu min nafsik, dan ridhoilah dari diri kamu atas apa yang kamu ridho pada orang lain. Wala taqul ma la ta'lam, jangan berkata atas perkara kamu enggak tahu. Wa in kun lama ta'lam, walaupun sedikit apa yang kamu ketahui. Makanya itu sinau dari guru. Sama makna itu walau sinau Allahu a'lam bikaum. Tadi 10 menit ini loh. Kita harus berkata atas apa yang aku ketahui. Yang aku tahu ya itu saja ya. I don't want to believe that. You see now, sebenarnya ini prinsip-prinsip para ulama salaf. Qaulu ana la adri minal ilm, qaulu ana la adri. Termasuk ilmu adalah ucapan ana la adri, saya tidak sahab. Jadi ikhtisar ala ma ta'lam. Ketika kamu tidak tahu, ya bilang tidak tahu. Sebenarnya seperti itu. Dan jangan sok tahu kalau tidak tahu. Karena takul mana ta'lam ingkol lama ta'lam. Berkatalah yang kamu tahu walaupun sedikit apa yang kamu ketahui. Kalau kamu ingin banyak berkata, berarti harus banyak pengetahuan. Karena takul mana tuhid ayyukolanak. Jangan kau katakan sesuatu yang kamu tidak suka dan tidak dikatai seperti itu. Jadi misalnya mangkal ojo miso
Isoi. Wa'lam anal ijab dziddu shawab. Sesungguhnya heran, kagum itu kebalikan dari kebenaran, wa'abatul albab, dan rusaknya hati. Jangan suka ijabun nafsi, yang anggap diri ini baik. Apa yang kamu anggap pada diri kamu ini tidak benar. Maka jangan suka menganggap diri kamu. Kalau Kiai Hajar ini tak, saya pintar mongso, juru mongso, pintar, asayif fitona bizzat, dari bekal dalam hidup di dunia ini. Anak amamaka torikon dan masafati wa'idak. Ini kula waktu tempat aslinya kula sungkan di hadapan para S1. Nah, SD S1, mau tempat dan khusus muda, yo pintar. Not that. Wa'alam anak amaman torikon dan masafatin wa'idak. Sesungguhnya di depan kamu ada jalan yang panjang membentang dan sangat jauh. Pasti kita tempuh. Kalau di dunia semuanya ada batasnya, ada ukurannya, ada kiloannya. Tapi perjalanan yang kita akan melewati ini sangat jauh. Masyaqqatan syadidah, dan penuh dengan kepayahan, kesengsaraan. Wa annahu la ghila bi daf'i anfusin irtiyat, dan mau nggak mau ya la ghina bik tak semugi. Maksudnya mau nggak mau kamu membutuhkan husnul irtiyat, persiapan yang matang. Ke irtiyat itu latihan, itu irtiyati. Kita butuh persiapan latihan yang baik untuk menempuh perjalanan yang panjang. Jadi jangan sampai di dunia ini waqad ribana riga atau waqad dirbala bukan azab, dan siapkanlah sangka kekauan untuk kehidupan sebelah mati. Maaf kepada diri dengan seingatnya beban. Tentu kecerdasan dan adalah beban. Kenapa? Karena seseorang yang membawa beban adalah dipangkul di punggung. Itu namanya marjas. Maaf kepada diri dengan catatan, boleh kamu mengambil sangu sebanyak-banyaknya, tapi catatannya harus ringan dibawa. Sekarang kita sudah diajari ada ATM, jadi gak usah bawa banyak bawaan. Yang penting kita sampai kekalnya banyak, tapi perjalanan ringan enteng. Para takmilan ta'ala dhuhri kapopotopatik, jangan suka memikul beban di atas kemampuanmu. Faya fulusi komudali kawabanan alaih, maka beban itu akan menghancurkan kamu. Jadi ilustrasinya, kita naik di atas gunung yang terjal, maka kalau kamu membawa tas ramselnya besar, akan mengganggu kamu perjalanan itu. Gunung harap. Wa idza wajadta min ahlil faqah, ketika kau mendapatkan orang yang membutuhkan, siapa itu? Man yakunu laka zadaka ila yaumil qiyamah, seorang kurir yang siap membawakan bekal kamu pada hari kiamat. Kalau kamu di dunia ini kok mendapatkan seorang kurir yang menawarkan dirinya menjadi kurir yang siap membawakan bekal kamu di hari kiamat, berikan saja. Fayuafika bihi ghadan, maka dia akan memberikan titipan itu kepada kamu besok. Hadu tadi ilaih, sekira kamu membutuhkannya. Lalu tanimuhu, carilah orang itu. Wahamilhu iyah, dan berilah dia tugas beban itu. Wa afid min tazidihi, dan perbanyak memberikan bekal kepadanya. Wa anta qadir alaih, sedangkan kamu mampu untuk memberi bekal itu. Siapa? Orang fakir, orang miskin, anak yatim, du'afa, itu adalah kurikulumnya Allah Ta'ala yang akan membawakan bekal kita di surga. Jadi nanti di kehidupan setelah itu tidak ada mata uang, jadi tidak ada dinar wala dirham, akan tapi mata uangnya adalah pahala. Jadi semua transaksi di sana adalah menggunakan pahala. Ketika ada seorang di lapu di dunia zalim, juga nyakiti orang, maka ada transaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya dizalim oleh dia, apa yang kau minta? Saya minta pahalanya. Jadi pahala ini sangat
dibutuhkan seseorang nanti di akhirat. Karena itulah mata uang satu-satunya. Kalau ada seorang yang menawarkan diri jadi kurir, you have noble. Berapa? Itu kamu sedekah atau zakat, nih. Semuanya itu nanti akan kamu dapati di sana ketika kamu mudik. Nggak usah bawa berat-berat. Sudah kamu paketkan terlebih dahulu. Jadi mudik awake dhewean, numpak kereta, numpak bis, wanteng. Ketika di sana ternyata barang-barang sudah siap. Enak membuat. Nah itu dibawa oleh kurir-kurirnya Allah Ta'ala, al-faqir, orang yang membutuhkan. Fala'allaka tatlubuhu fala tajidu. Mungkin kamu tidak menemukannya, sudah mencari tapi tidak menemukannya. Wal zanimat istaqrodoga. Maka carilah orang yang mau hutang kepada pihali hinaka pada waktu kamu kaya. Ya ja'ala pada agunaka fi yaumin, dalam riwayat yang lain ya sulat pada agunaka fi yaumi usrati, agar orang itu berguna pada waktu kamu membutuhkannya. Pada waktu kesulitan kita punya simpanan nih. Itu ya, orang-orang yang indah. Maaf anak apa maaf badan kaudat. Di depan kamu ada tanjakan yang terjal, ya. Akobah itu balak tahamal akobah, undak-undakan. Al-mukhif minha ahsanu halan minal muskil. Orang yang membawa beban ringan itu lebih baik daripada yang membawa beban berat. Wal mubti 'alaiha aqbal halan musri. Yang lambat perjalanannya itu lebih buruk daripada orang yang cepat. Wa anna man bidaka bihala mahalata. Sedangkan kamu mau enggak mau harus melewati itu, ima ala jannah aw ala nar. Ada kalanya jatuh di neraka atau di surga. Barbat li nafsik qabla nuzulik. Ridha ning lu irtak. Berpakaianlah sebelum kamu turun dari kendaraan. Oke. Dadi aja wis metu lagi mulai pambenan sebelum kamu turun, persiapkanlah baju baru. Barbat linafsik qabla nuzulik. Pakailah baju kamu sebelum kamu turun. Bawati al-manzil qabla fululik, dan tempatilah atau masukilah rumahmu sebelum kamu menempatinya. Masukilah rumahmu sebelum kamu menempatinya. Jadi dicek lokasi. Rumah ini berbahaya bandak. Paling sahabat dan maut fustaqab. Jadi Is'al anir rufwa qabla riflah. Tanyalah teman kamu sebelum kamu berangkat. Pas'al anil jaf qabla dar. Tanyalah tetangganya sebelum rumahnya. Jadi mau beli rumah itu tetangganya siapa? Oh itu dekat masjid, ya baik berarti. Oh itu mana? Itu tempat. Artinya ini akhirat yang dimasuk. Wawati ilmanzil qabla fululik. Jadi kamu disuruh untuk mempersiapkan rumah kamu sebelum kamu tempati. Dan nanti amal baik kita itu adalah usaha kita membangun kerajaan kita di surga. Jadi apapun yang kita lakukan itu demi kenikmatan-kenikmatan di surga. Jadi kalian tahajud itu, dengan kamu tahajud, poin-poin itu nanti digunakan untuk membeli fasilitas di surga. Jadi ketika kamu minim amal, ya masuk surga apa tidak? Man kana hifdhan bihi mithqalu dzarratin min habbati khardalin minal iman yadkhulul jannah. Nah, pasti kalau orang yang beriman walaupun sedikit akan masuk surga, tapi ada fasilitasnya ndak. Surga ini paling mangan gitu. Dan nanti pernah ada yang main game ndak? Main game kalau poinnya sedikit, dia ndak punya fasilitas. Terus dia poinnya diperbanyak, terus dia beli fasilitas. Itu di dunia ini kita dalam rangka membangun surga. Wawati manzilika qabla nuzulik, qabla fululik. Wawati ilmanzil qabla fululik. Bari sahabat mau mustaqbal. Tidak ada yang
dicela, tidak ada yang ditegur, tidak ada yang dicela setelah mati. Wana ila dunya munsorof, dan tidak ada yang kembali ke dunia lain. Ketika sudah mati ya wasalaf wa alaihissalil insan illa maza'a. Manusia itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Ketika sudah mati ya sudah tuh. Bukannya tahlil itu manfaat doa itu nak dikersakno Gusti lan handal Gusti Allah piye nak dikersakno Gusti Allah. Al-tayyib al-afwa ya. Wa alamnya bunanya rizqi dani. Rizqi ada dua. Rizqi tatlubuhu, rizqi yang mencarimu, karena pada waktu kalian umur 120 hari Allah Ta'ala menentukan rizki yang akan kalian jadikan bekal hidup di dunia. Itu rizki walaupun kamu dimanapun dia akan mencari kamu. Kalau tidak mencari berarti sudah habis. Bukan rizki itu punya uang banyak. Rizki itu adalah sesuatu yang bisa kamu manfaatkan, tidak sesuatu yang kamu miliki. Kamu memiliki 349 T, ternyata diabetes, dia tidak boleh makan beras, nasi jadi lo nggak boleh, bahkan dia oksigen tidak boleh, dia hanya mati. Kenapa? Karena sudah habis rezekinya. Lo itu banyak itu uangnya, itu bukan rezeki itu. Rezeki ada dua rezeki yang mencari kamu, neng pondok turi tetap sangat mayat. Lah kok iso ya memang pas umur 120 hari saya itu dicatat rezeki kita. Wa minda badan fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizqun yatlubuka. Rizqun tatlubu, rezeki yang kamu cari. Rezeki yang kamu cari. Ini yang nakhluqu samna baina. Jadi ada rezeki yang kita cari. Memang Allah Ta'ala meletakkan di antara manusia. Setelah aku bagi rezeki di antara manusia, maka harus kita cari di antara manusia. Sehingga tidak ada apapun yang menghasilkan uang kecuali melewati jual beli. Karena harus bersama orang. Jadi sama dia kerajinan. Sa'umah. Aku pakai uang aku. Aku, akhirnya bayar pigo koning, nah nubosamna lainat. Allah Ta'ala meletakkan rezeki di antara orang banyak yang harus kita cari. Ada rezeki yang mencari kita. Rezeki yang mencari kita itu ada rezeki yang memang ketika kecil kita sudah dibentukkan. Ada rezeki karena hadiah bonus, yaitu amma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan karena ketakwaan ini Allah Ta'ala memberikan rezeki yang tidak terduga yang mencari kita. Rezeki yang min haitsu la yahtasib. Lain antalam tak ataka, ketika kamu tidak mencarinya dia tetap datang padamu. Maaf bahwa kudu idul hajjah. Alangkah jeleknya kita tunduk, kita merasa rendah ketika butuh, tapi wajah idul hina. Tadi merasa sombong ketika punya. Jadi pas kita butuh ya Allah Allah wa ya ghani ya hafid yang dia ini ya. Padahal ketika sudah punya uang bila filulan. Lali garuh Gusti, alangkah buruknya orang itu. Pas dari duit ya Allah tuh wakil aping 100. Betul. Barang untuk duit lali ini. Inna malaka min dunyaka ma'atlah tadi mata. Bagian kamu dari dunia ini adalah perkara yang bisa membuat baiknya tempat tidur dan rumah kamu. Wa in kunta jazi'an jaza'ta lama tafalnata min yadaika. Wa in kunta jazi'an, ketika kamu menjadi seorang yang cengeng, yang suka mengeluh, alamat tafalnata atas perkara yang hilang min yadaika dari kedua tangan. Kalau kamu cengeng, sesuatu yang hilang dari kamu terus kamu menangis, apa fadza anak kulimana matilan, maka silakan menangis, silakan sedih atas perkara yang tidak bisa kamu dapatkan.
Jadi anggap tadi asalnya dari HP ini hilang terus sedih kamu. Maka bersiap-siaplah kamu bersedih atas apapun perkara yang kamu inginkan yang tidak bisa kamu capai. Kita kamu tidak dapat. Nah, terus ya Allah, apa boleh apa tidak temu-temu. Terus mau cari ini akan bersedih. Kenapa? Lihatlah namanya fahuka. Jadilah main zinika. Semakin sedikit kamu penggantungkan kebahagiaan ini pada perkara yang ada di dunia, maka sedikit pula kesusahan kamu yang ada di dunia. Jadi jangan kamu gantungkan kebahagiaan kamu dengan apa yang kamu punya, dengan fisik yang kamu lihat itu. Isadillah alamannya pun bimakotan. Seringlah kamu menjadikan dalil perkara yang belum ada atas perkara yang sudah ada. Jadi jangan menunggu kamu punya dari nanti dua aktif iki iso lacet iso sesat. Buktinya yang korun dan disebutkan ada. Itu namanya pekana yang sudah terjadi. Terus kamu bilang, tapi kan aku kok ngerasakno dhewe. Kenapa sih itu menjadikan dalil kok harus kamu menjalankan? Cukup maka dana pustadal ila maqdam dijadikan dalil atas perkara yang akan terjadi. Lainal umur asbah, semua kejadian itu serupa kok. Kenapa? Jadi mestinya guru yang paling hebat itu siapa? Guru yang dari awal dia bodoh. Kalau gurunya pintar dari awal, muridnya kebingungan. Kenapa? Karena sang murid ini belum pernah mengalami kebodohan. Ini bawahnya sebentar no. Dia nak pilih sebelas info yang ada. Jadi gue harus mendalami menjadi orang bodoh dulu. Jadi paling hebat dari guru yang bodoh. Dia bisa membuat terobosan. Dia ya caranya. Iso maca kitab dengan kebodohan tingkat ini, perfect. Dan dari awal pinter, kangenan. Fa'inal umur asbah. Wala takunanna iman latan ba'ul idhok. Jangan sampai kamu menjadi orang yang tidak efek ketika dimau ilai. Ila idza bana zati ilami. Fa inal atil yata'id bil adab. Idza bana kecuali ketika kamu sangat merasa sakit. Fa inal akil yata'id bil adab. Orang yang berakal itu mestinya cukup dengan mau'izah. Yata'id bil adab. Dia bisa mengambil mau'izah bil adab dengan adab, tidak harus dengan kekerasan, dengan jadi roh dulu nih kayak gak berkenan itu dia paham. Berarti ini gak apa, buktinya berutuh kok gak nyawa aku baru ini. Nilainya tak itu bil adab. Terus wajahnya nata tak itu hilang bidara. Kalau orang bodoh gak akan paham kecuali di before the thing. Sekarang nggak boleh bodoh, akhirnya bodoh terus. Dia terangkan kawaridatil buanglah kesusahan yang datang padamu bi'azza ini sabri dengan sabar yang tepat dengan sabar. Tetaplah hati. Wa fusil yakin dan keyakinan yang full. Bahwa apa? Ketika ada kesedihan setidaknya ada dua hal. Kemungkinan kita itu ditegur Allah Ta'ala atas kesalahan kita. Kemungkinan kedua, karena kita akan dinaikkan derajat dari kesedihan kita. Ba'innal fanuja ma'al halbi, ba'innal ma'al usri husrof. Sesungguhnya kebahagiaan itu disertai dengan kesedihan dan kesulitan disertai dengan kemudahan. Jadi kita yakin kalau angkot susah, apa itu kebahagiaan oboyo. Tapi itu apa? Alternatif kedua. Yang pertama adalah salah apa saya tuh?
mendapatkan teguran ya. Jadi buanglah kesusahan pada diri kamu dengan kesabaran dan keyakinan. Mantarokan kosdajaro, barang siapa yang meninggalkan sederhana dia akan akan berada pada kejahatan ya. Wasahib munasib, teman itu akan menyesuaikan. Anil marm ila tas'al fasal an ini bi fa innal dharina bil mudhari yatatabi. Kalau kami berteman, berarti kamu ingin menemani kita, maka kamu harus munasib, menyesuaikan. Tapi kalau mereka yang berteman kita tidak apa-apa, maka dia harus menyesuaikan kita. Paham tak? Maka kamu jangan berteman pada orang yang jelek. Biarlah orang jelek berteman pada kakek. Kenapa Pak Inal Musoid munasib? Orang yang berteman dia akan mau beradaptasi. Ya. Kalau kamu yang tergiur dengan mereka, tertarik dengan mereka, pasti kamu akan terbawa sikap mereka. Idza kunta fi qaumin sahib hiyarof. Ketika kamu melihat orang baik, maka sahiblah. Kenapa? Kamu mau gak mau harus munasib dengan khiyarul qaum. Kamu harus menyesuaikan dengan kaum-kaum yang khiyar. Wa natashabil arda antarda wa atrod ini. Dan harus berteman dengan orang yang jelek, maka kamu akan sesuai dengan orang itu. Al-musahib munasik. Wasidatu man sadal ghaibuk. Teman sejati itu ketika tidak atau kesetiaan, kejujuran, teman asodiq itu teman yang setia. Man sadal ghaibuk, yaitu ketika dia jauh dari dirimu dia tetap jujur, tidak berkata lain. Dan pasti depan kamu dia puji-puji kamu, tapi pas berpaling dari kamu dia ngerasani kamu. Wa alban hawa syarikul aman. Kesenangan hati itu temannya tuh sekutunya, hitranya kebutaan. Jadi apapun yang kamu cintai, jika kamu senangi akan membuat kejutaan. Baru baba'idin akrab min qaribin. Banyak orang jauh tapi dia dekat. Terasa dekat. Baru qaribin ab'adin ba'id. Orang yang dekat lebih jauh daripada yang jauh. Baru qarib man lam yakun habib. Orang yang terasingkan adalah orang jomblo sejati adalah orang yang tidak punya kekasih. Lam yakun lahu habib. Hidupnya tidak ada yang mencintainya. Jadi apa? Nah, friend yang harus worth it kan hebat. Yang betul-betul the always al-gharib, al-gharib, mana tadi? Nanti kawan. Man lam yakun lahu habib. Yang kita di pondok ini gharib. Kita meninggalkan rumah. Tapi ternyata banyak teman. Berarti kita tidak gharib, jangan just edit. Akan tapi ada yang di rumah tapi dia menjadi sampah masyarakat. Dia seakan-akan tidak dikenal oleh masyarakat. Itulah al-gharib sejati. Man ta'atal haqqo mazhabuhu. Barang siapa yang menerjang kebenaran, maka langkahnya akan sempit. Wa man iktasara ala qadri dan abqala. Barang siapa yang singkat secukupnya, maka dia akan kekal. Wa awsatu sababin afadabi sababun bainaka wa Allah. Tadi sudah. Aman lam yubalika fa aduk. Orang yang tidak simpati, tidak empati, ya, itu adalah musuh karet. Sampai tidur tidak dibangunkan. Ketika ada kalian tidur dibangunkan, berarti dia teman kamu. Kalau dibiarkan, ya berarti musuh karet. Karena dia suka kalau kamu dalam sepeningkat. Waktu aku ada dulu kelas 5. Kelas 5. Al-Anwar dia. Oh, kamu kenal guru sorof enggak? Terus dia jawab, guru sorof saya di sekolah itu sangat nyengit, salah sedikit di jiwa dangu. Dampaknya sepatahan.
terus wong guyu kaget. Nah terus kalau di pondok beda. Padahal orangnya sama. Yang ngajar sore itu saya di kelas adik kelas 1. Namanya Sukro, nah di atas. Gitu. Was it until get bird? Jadi dia menganggap dirinya itu seperti jam. Dan padahal ketika kamu dibiarkan dalam kebutuhan itulah musuh sejatinya. Batakulul yaksul hidrokan. Terkadang kecewaan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu hakikat adalah mendapatkan. Kalau kita tahu, kita faham rahasia yang ditendaki Allah pada kita. Neng di kami innama limuka alman'u li adami fa'ida wilal roh. Jadi kamu merasa sakit ketika keinginan kamu tidak tercapai, itu lihat dari fan-fan akan tidak bahan atas rahasia atau rencana Allah. Jadi pada pun langsung terluka. Jadi bagian daripada ninja dari dia tidak kasih. Padahal dia itu ada catatan saya berombak ninja pada tembok rumah kan limo. Akhirnya dengan waktu ya Allah anakku menjadi selamat no. Akhirnya jadi paradoks pada doa. Lebih mandi wong tuane, akhirnya gak kasih, ini nama nufak, jadi terkadang hal malu ainul atau tidak akan atau mahalakan, wasatul aurat tadhar, tidak semua perkara yang mampan itu nampak, jadi tidak usah pesimis, tidak usah takut, kalau tidak terlihat, ya kamu masih disayang Allah, tapi jangan diteruskan. Walaupun suatu tidak suatu kesempatan itu bisa didapatkan. Rubbama al-funsa ad-dahabiyat, rubbama la ta'u. Kesempatan emas sering sekali tidak datang ke belakang. Sehingga kamu jangan sia-siakan nih. Yang mondok sama mesuene itu gak iso kan. Ditiru oleh itu anum beras. Jadi tadi siapa? Ustaz cerita. Adiknya gak kuat seperti mutlak. Memang tidak semua kesempatan itu bisa dimutlak, bisa didapatkan. Jadi bersyukurlah kalau kamu mendapatkan kesempatan. Baru ma'afla al-basir basdak. Terkadang orang yang salah, orang yang bisa melihat itu salah tujuan. Wa asobal a'marusdah, dan orang buta terkadang benar. Artinya apa? Dalam keadaan apapun kamu gak boleh pesimis. Selalulah ada harapan kepada Allah Ta'ala. Wa natai asu wa tirokillah. Dan putus atas firman Allah. Ini namanya roja. Tidak semua orang yang bisa melihat. Jadi punya modal bisa melihat. Terus beda kayak mesti tidak kesasar. Allah Ta'ala mampu tidak menjadikan orang buta tidak tersasar. Mampu tidak Allah Ta'ala menyasarkan orang yang bisa melihat. Sehingga apa? Masa wong awak ini pun dipuja, tidak usah besi. Allah Ta'ala mampu. Dan Allah yang tahu gak pada senang wong gafet. Itu tidak. Iku kalau wong di judul senjata gak temu-temu. Akhirnya senang awak. Jadi judul itu. Santai. Kusa Allah itu semuanya mampu semua itu. Let's do all. Ikhlis alamayan fa'uka. Wasta'in billah. Ikhlis anamayan fa'ufah. Kejarlah apa yang kamu anggap itu baik, itu manfaat. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Dan tidak usah pesimis. Man amila zaman kona. Ini kata yes. Mana lagi? Akhir syarru fa innaka idza syi'ta ta'ajjal takir. Tundalah kerusakan. Kalau kamu mau bisa mempercepat sama semua perkara ini akan besar. Akan tapi itu adalah kerusakan tersendiri. Semua kita akan mati.
Tundalah kematian kita. Ada ikhtiar. HP ini akan rusak, tapi tundalah rusaknya, jangan kamu percepat. Kalau kamu ingin ya bisa dipercepat dengan drive. Kamu tidak menghormati kesehatan kamu, kamu akan mempercepat tematnya. Man lam yashkurin ni'mat dapat ta'arradha bizawan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, sesungguhnya dia ingin menawarkan hilangnya nikmatnya. Bisa Allah tidak senang dengan kamu tidak bersyukur. Artinya kamu bilang kepada Allah, ya Allah tidak senang. Jadi apapun yang kamu miliki kamu syukuri. Itu bisa menunda perpisahan kamu dengan perkara itu. Kamu mensyukurinya. Wa'adul jahil ta'dinu sinatan aqil. Memutus hubungan dengan orang bodoh itu sebanding dengan berteman orang yang berakal. Jadi al-wahdah khairun min dari zisuq. Jadi kita sendiri tidak kumpul dengan widerakaan di luar sana itu lebih baik daripada kita berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Al-wahdah khairun min dari zisuq. Wala janisul khair khairun minal wahdah. Kalau kamu bisa berkumpul dengan orang baik, maka kumpulan. Tapi kalau enggak bisa ya sendiri saja. Silat qati atul jahil ta'dinu silatal akhir. Bahasanya seperti ini. Man amina zaman khona, ini sing tadi saya terangkan. Orang yang terlalu percaya dengan zaman, dengan masa, maka zaman akan menipunya. Kamu jangan kira subuh Jumat ini sama dengan subuh yang kemarin. Beda. Jadi maka kamu jangan percaya. Kamu harus tetap lari. Seakan-akan zaman ini kan diam. Pancet Anda berjumpa ya setelah lepas itu ahad pancet. Ternyata dia itu berjalan dengan cepat. Kalau kita tidak mengimbangi ya kita akan tertinggal dan jauh dari iman kita. Jadi sing liyane wis dong ngene dipaisane ngene. Itu gara-gara bumi kan. Dia merasa aman dengan zaman. Dan barang roh kancane lulus do rapi do paling. Jadi nanti sadar aku kok ngene nih. Aku kok ngene nih. Sadar gue terus dunyane do fall. Lah terus ki apeng gutan piye mlayu sing Jawa kuat, nak pengen kita berbuyan buyur dong, ya. Man amna zaman tonat, waman azumahu ahana. Barang siapa yang menghormati pengaku saat pengakuan zaman ini ahana mana dia akan berdina. Laisa kuluman roma asop, tidak semua orang melempar itu benar. Itu tempat sasaran. Idza taghayyara Rasulullah taghayyara zaman. Ketika terjadi perubahan pemimpin, maka akan terjadi perubahan massa. Jadi kalau kamu ingin mewujudkan suasana yang baik dan pimpinan, kepemimpinan itu yang mana? Dulu pas pimpinan itu militer, masa akan berpengaruh tercekam di era Orde Baru. Jadi ngomong kawan diri kaget. Akhirnya diganti cendekiawan. Yang dikonselia tentang itu adanya propos dalam keamanan sehingga timur terlepas. Apa kita dia perempuan yang mimpin? Bagaimana negara ini bisa baik dipimpin oleh seseorang yang nanti suatu atlet, nanti suatu tinin. Jadi ketika dia berkebijakan itu dilakukan oleh orang yang nanti suatu atlet. Didominasi bukan pertimbangan satu perasaan. Jadi aku senang iki. Itu tenang lebih enak belum dia nomor satu senang. Itu namanya perempuan. Ya didominasi oleh perasaan, tidak kok pada akal.
Indonesia tuh ada gold, ada negara. Lu tanya apa sama ya tidak ini sang tanda no apa sang lo itu kan please apalagi nanti suatu dinen perempuan itu minus agamanya minus agamanya bahasa itu kata Rasulullah Dawu seperti itu Babi Maya Rasulullah kau dengar dawatan apakah perempuan itu sedang 1 bulan full dia beribadah dia pasti separuh dari bulan itu dia tidak beribadah. Ini akhirnya orientasinya ya tidak ada. Tanpa pengen dia jalannya berkali di 10 orang. Saat ada Rafi kau berat minggu mana dan saat ada Rafi kau berat tanalah teman siapa teman dengan sebelum kamu akan perjalanan tapi dia ada sofa atau tidak nyaman tahu rahas kenapa perjalanan tidak berarti sana anil Rafiq peblat ini waktu dia pebladar tanyakan tentang tetangga dari sofa sih pebladar sebelum rumahnya rumah itu dapat tetangga ini yang sulit iya kan anda belum melakukan namanya bunuh hikan takutlah kamu untuk menyuarakan atau untuk bicara yang menertawa yang bisa menjadikan tertawa. Lain hati itu tadi dan bilik mulai dengan mulai Zanen bisa saya ada dua asarak Bapak Ali Salatu Salim ni Al-Hasan ya bunaya ifat anni arba'an dari kupat wa arba'an dan tinggalkan 4 Layar dulu kama amin sama guna tidak akan berpengaruh pada apa yang dilakukan ketika mau makan fatin. Inna adalah zina al-aklu kekayaan sesungguhnya adalah akal. Waktu berfati al-fungfu kebodohan nama kebodohan itu adalah kefakiran yang sesungguhnya. Jadi ketika rakyat ini mindsetnya pola pikirnya itu masih bodoh. Dia menganggap orang kaya itu ketika memiliki ini tadi padahal orang kaya itu yang tidak butuh ini dan itu akhirnya banyak gaya hidup yang menjadikan kebutuhan hidup akhirnya ketika didaftar miskin data kabel sesi di beda motor sesi di mobil sesi di helikopter ini sempat itu adalah bodoh dia wa Hasan wasa al-ujubu kejahatan yang menjadikan kita tersan itu keras dia merasa itu ada al-ujubu wa aprin hasad khusnul punya hasad itu kemuliaan khusnul khuluq dan berakhlak dan baik. Jadi kita bukan amatnya siapa-siapa, asalkan akhlak kita baik, tidak akan mulia. Tapi sebaliknya, kalau kita amatnya bersih dari siapapun, berarti akhlaknya tidak baik, maka tidak akan mulia. Ya bunaya, ya kamu sudah kata afmash. Kamu jauhilah berteman dengan orang bodoh. Padahal yuridu yang hak apa yang bodoh. Orang bodoh itu ingin bermanfaat bagi kamu, tapi justru merugikan. Karena dia tidak tahu mana yang baik, mana jadi bahwa saya baik kesal dan apa duduk bulu naik drop aku yang pengen jadi kataku kesal tetap kalau bulunya duduk drop katanya besar itu karena bahwa benar pipit baik nak mirip saya anggap saya dulu jangan temani orang bodoh. Dia ingin berguna bagi kamu tapi tambah merugikan hak. Ya. Wa ya kaum sedaya batil. Ono poin. Baca ba. MC terdengar. Itu kas atini di sana. Saya. Server ba. Aman lima. Saat sedap. Emang. Ayah kamu sedaya batil. Jauhilah berteman dengan orang yang pelit. Fa'innahu yafudu anka afwaj madakun ilat. Afwaja madakun ilat.
Sesungguhnya orang yang batil yaqudu anka akhwaja ma takunu ilaih, menjauhkan kamu dari perkara yang kamu butuhkan. Jadi kalau kamu tidak punya teman, kamu butuh, itu tidak apa-apa kamu nggak sampai. Tapi kalau ada teman kamu butuh dan nggak disampaikan, itu masalahnya double. Oke. Jadi orang yang pelit itu menjadikan kita jatuh dan kejatuhan tangga. Oke. Menjauhkan apa yang itu sangat tidak. Wah iya kamu sudah berpadir, jangan temani orang yang suka maksiat. Baik haru ya biuka bitafik, dia bisa menjual kamu dengan harga yang murah. Artinya bagaimana? Kalau kamu berteman dengan orang yang baik, kau teman dengan Pak Ustaz, yang mencari kamu itu dianggap Ustaz. Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang yang mabuk-mabukan, naudzubillah, yang yang tato-tatonan, walaupun kamu santri, akan dianggap jadi anak Isa kilo kenal dan singkai itu besar. Dapat oh cucu saya kulan kan sanane ngene, dia bisa menjadikan nilai jual kamu berkurang. Sesungguhnya beras akan dinilai beras ketika dia tidak bercampur dengan kerikil. Kasus kerikil akan dinilai beras ketika dia dijual bersama beras. And that argument was that you have done that. Dude, why did you have to do that? That Rani Mania itu I know nafa sabri banget. Never did boyo. Papa. Tapi is never did boyo makla. Dan teriak. Anyan that I feel and Joe Jones. And I thought, karena khawatir dan nilai jual kamu berkurang. Ketika kau bersama santri semacam berlatih, sebagus kamu masih santri, nilai jualnya tinggi. Karena langkan. Sampai langkannya gak masih ber. Wah dia kau sudah berdekat dah. Kau ini hasil teman dengan orang yang kurang baik itu kasarut. Dia seperti amun-amun lava kata bukana. Ini lupa dibuat aneh hal baik. Orang yang pemborong itu suka memberi harapan. Tapi harapan itu baru shoot out. Ini is now found in what that and never finished. Ain't I that one? But and so much. Real out. And that is done was that. If I got mad, tougher. Have said in it. Baik tahu kasarut. Jangan bertahan lambo. Jangan suka bolong. Ini user dibuat aneh baik. Tidak ada yang pemerintah bakaran. Tiba-tiba dia bilang bakaran. Terus wajib itu aneh kalori menjauhkan yang dekat. Pas akhir tahun, dia kira dekat ini, ternyata tidak. So then, that didn't go up the top of it. Passion Mac. Takor novel. Benar terus nuat. Benar ala disuat. Ini tuh mungkin banyak yang salah. Tapi kesalahan yang banyak itu semoga menjadi manfaat. Karena kesalahan itu berada dalam kebaikan. Jadi saya sebenarnya selalu minder. Tapi ketika saya ingat ini kebaikan, itu terus saya memperhatikan. Terus sering saya lakukan jadi saya sering berjejeran dengan orang-orang akademis. Sebenarnya ya minder tidak, tapi kalau saya tidak terus ya frame. Jadi ibu-ibu merubah soft. Yo, ini ada loh lah. Terkadang kita perlu seperti agar kita bisa bermanfaat. Mereka itu modalnya sangat sedikit, tapi dia punya
semangat yang luar biasa. Khairun nas anfa'ukum linnas. Ahabun nas ilallah anfa'ukum linnas. Berarti dia punya perasaan seperti itu, sehingga aktivis-aktivis itu semangat sekali melakukan gerakan-gerakan. Dan kita yang banyak modal itu nggak punya daya saing. Berarti perlu saya sampaikan agar berguna nanti untuk apa di depan kita. Jadi banyak tadi wes pokoknya paham beberapa hal bisa ditanyakan, Pak itu Eropnya kelihatannya shy. Ada anak ditutup ya. Boleh tuh berat. Although we go on them happy after this masalah of all the things menjadi orang bodoh tak. Itu kan yang ada masalah kan. Kalau bisa lihat secara realis kan evaluasi orang tua sama orang pintar kan. Saya sudah lebih banyak yang berpikir pada yang pintar. Walhasil kalau kita depan satu pilihan antara menjauhi orang bodoh dan juga memintarkan orang pintar, itu kira-kira tidak setuju. Pilih yang mana? Karena populasi orang pintar juga sangat banyak sekali daripada orang pintar. Dan juga kalau kita cari malah mereka akan bertambah banyak obstacle. Itu kira-kira kalau kita dihadapkan pilihan tadi antara menjauhi sama mendekati dengan untuk memintarkan itu kita pilih yang mana? Itu mauan standar nol. Ya kalau tak apa? Betul. Pas naus niulan. Perma saya nate daun. Kita mengaji itu untuk menemukan keimanan kita. Jadi bukan iman kita itu sebab keturunan, tapi sebab benar-benar kita mengetahuinya sendiri. Walaupun jenengan mengajak kita untuk menjadi muttaqin kan. Dan muttaqin itu kan yu'minuna bil ghaib kan. Dan itu sulit sekali. Bagaimana caranya lagi? Dan nih. Untuk yang pertama tadi, jadi kamu jangan berpaling dari diri kamu sendiri. Sahibud dar a'rab di mapping, pemilik rumah itu yang tahu isi dari rumah itu, artinya kota rumah itu atau kemampuan skala rumah ini. Jadi kita ini antara mau memintakan atau berdoa, itu tadi kan justru keterangan tadi menjadi garis besar bahwa kalau kita memang ingin menjadi gurunya orang-orang yang bodoh, maka kita tidak perlu untuk menyesuaikan dindak. Jadi sering saya sampaikan, saya teman-teman saya banyak yang cangkruan yang enggak banyak. Karena satu, saya tidak sering dipanggil guru, jadi dia tinggi ya enggak ada. Terus kedua, tidak nomor satu, sehingga dia walaupun saya tidak pernah hobi, walaupun saya tidak pernah cangkruan, sampai saya mondok itu batu ketika diajak sama Gus Daya di warung pojok dulu. Terus napa yang disuruh ambil lontong, disuruh ambil mie. Terus saya bilang, apa tuh terus ini harganya berapa? Saya jujur gak tahu. Saya hanya bawa uang sedikit. Mosok gak ngerti. Saya gak pernah sampai mau lulus itu gak pernah jajan ke Wasjo.
paling pol jajan itu di warung dalam Klopo itu. Tapi banyak teman-teman saya nih, ketika jam belajar dia ngumpul. Jadi dia yang menyesuaikan diri dengan saya. Artinya, kalau kamu tuh tipe yang memang sudah kuat, ya, maka tidak perlu untuk menyesuaikan dengan mereka. Jadi kamu berteman pada waktunya, contoh pada waktu tahlil kumpul bersama, ya sudah di waktu itu kita bersama. Tidak harus kita masuk di dunianya dia manusia seperti kecuali kalau kamu mampu dalam hati. Dan itu memang berat. Itu biasanya dia tidak wali-walinya Allah Ta'ala. Wali-walinya Allah Ta'ala dia mengundang sirul asrar. Jadi kalau kita ini gak perlu seperti itu. Yang penting kita tidak merasa jijik dengan dia, itu sudah cukup. Jadi ketika saya duduk di persimpangan 5 simpang 5 DS itu terus keluar dari DS 9 dari terus DN keluar terus dia diskusi. Tak jadi mau Mas Aman musyawarah apa pendukung tapi aku gak bisa ngomong. Ya tidak apa-apa. Terus saya siji takut keterangan ini gitu. Akhirnya bisa benar as-sahib munasik. Orang yang berteman dia harus menyesuaikan. Akan tetapi ketika kamu ingin mempengaruhi dia, maka jangan terpengaruh dengan gayanya. Dan caranya bagaimana? Kita bisa mendekatinya ketika dia menjadi manusia sejati, tidak dalam kesalahannya, tidak dalam kebodohannya. Dan ini sering dibuat alasan Kali Jogo yang memasuki dunia pewayangan karena ingin itu tidak. Yang jelas 9 wali yang seperti itu hanya Kali Jogo, yang 8 enggak seperti itu. Tetap dia dakwah dan tidak seperti itu. Jadi pada waktu dia keadaan normal, keadaan sadar, kita temani. Itu yang pertanyaannya pertama. Jadi ketika kita di hadapan yang sulit itu bagaimana orang yang bodoh banyak kok kita menjauhinya. Kita tidak perlu menjauhinya, jangan menemaninya dalam kebodohannya dia. Kalau kita tahu dia itu bodoh, maka kita jangan jadikan dia teman. Artinya kita tidak perlu menyesuaikan dengan gaya hidupnya dia. Itu maksud nasihat tadi seperti itu. Karena ya tadi kalau kamu menjadikan orang bodoh itu teman, dia akan berusaha memberi manfaat kamu, tapi dia justru merugikan kamu. Jadi kalau kamu bodoh harus merasa bodoh dulu. Itu baru kita memberi menyadarkan dia bodoh. Itulah langkah pertama ketika ingin mengajarkan kepada orang bodoh. Kalau dia selama belum merasa bodoh, maka dia tidak butuh untuk ceramah kita, untuk pengetahuan kita, arahan-arahan kita, dia tidak merasa bodoh. Nah itu menyadarkan bahwa dia salah, dia bodoh, adalah langkah yang pertama. Setelah itu kalau dia sudah merasa bodoh, tidak mungkin dia akan mempengaruhi kami. Yang kedua tentang keimanan. Jadi iman itu dulu alladzina yu'minuna bil ghaib, perkara yang gaib. Ketika dia ditanya kul wallah, Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Ya Allah. La ilaha illallah. Dalilnya apa? Kul wallahu ahad, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Terus ketika ditanya, kamu dari mana itu? Ya dari Rasulullah. Loh, kamu kok yakin kalau Rasulullah
itu benar, jangan-jangan itu buatan sendiri. Nah inilah perlunya akal. Jadi kenapa kok kita ahli sunnah wal jamaah itu terus mengikuti pola pikirnya Abdul Hasan al Ash'ari dan Abu Mansur al Maturidi, karena jasanya mereka berdua sedangkan dalil itu tidak hanya nakli tapi akli. Nah, dalil itu tidak hanya pola Allah Ta'ala tapi harus ada berpikirnya. Adinu aklun waladina liman la aklan lahu. Agama itu ya rasio ini. Sehingga ketika ada yang bilang alladzina yu'minuna bil ghaib, ya benar, iman itu ya yu'minu bil ghaib. Tapi ghaib itu harus ada buktinya. Kita bisa beriman itu harus ada buktinya. Dan bukti itu yang menjawab adalah hak. Jadi kenapa kita harus belajar? Ya tadi benar untuk menemukan. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Itu menunggu tabayyana. Jadi tidak harus mengaji Quran kita, menjalani hidup itu juga dalam rangka mencari keimanan kita. Agar iman ini tidak ada dogma, tidak ada doktrin, sesuatu yang pokoknya harus kami yakini. Bukan benar ya ngaji itu. Bagus Allah mau puasa mau fuhar, tak dalam tidak lakok arfi. Ngaku tak siap mau ngene. Dari acara Pawang Sultan wis ono iku wis lekat kan. Tapi ternyata tetap berjalan. Bisa Allah cesak kena digalak. Alam mata bayana lalu qala a'lam wa anbadha ala kulli syai'in. Jadi jawabannya tadi ini iman dengan gaib benar. Tapi kita harus musyahadah. Caranya musyahadah yaitu biayati dengan tanda-tanda. Jadi untuk menguatkan keimanan kita dengan gaib itu tidak mungkin kalau tidak ada tanda-tandanya. Maka ketika seseorang yang hanya ikut-ikutan, nanti kalau ditanya Allah itu wahdaniyah, dalilnya mana? Wallahu ahad. Itu katanya mengetahui dalil tafsir, bukan itu yang mengetahui dalil tafsir. Itu justru seseorang yang bisa menguraikan ayat-ayat itu, bukan orang yang menghafalkan ayat itu. Dia kita itu bukan untuk hafalan, tapi untuk memahal. Itu sangat pentingnya Mbak ketika membaca Al-Quran, tapi wal Qur'ana qira'atau wasam'a, hanya bacaan-bacaan dan lantunan-lantunan yang didengarkan. Mestinya Al-Quran menjadi imamau dalilau wa imamah, ya. Dalilau wa imamau wa dalila, ya. Jadi raditu billahi rabba wal islami dinan wa hamadin nabiyya bil Qur'ani imamau wa dalila. Quran ini panduan hidup, ya, dan petunjuk hidup. Panduan itu yang membimbing kita, karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka buku panduan kita ya harus dibuat dari Allah, dan itu Al-Quran. Dan lagi setengah menit wa tanbat wal masalah wala tahmilanna ala dhuhrika fawqa tikani. Kadang kita banyak sekali nih Bu dituntut untuk mengerjakan apa yang belum kita bisa. Itu pengarahan jalil ini Bu. Jadi itu alas. Jadi ini seperti pisau yang berpatah. Jadi jangan susah seperti sesuatu tidak di atas kemampuan dan jangan suka mencari sesuatu yang belum kamu hadapi. Tapi hadapilah tugas-tugas atau ujian-ujian yang dihadapan kamu. Jangan suka mencari ujian-ujian yang belum waktunya. Baik. Jadi
ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang kamu merasa berat, apakah kita memaksakan diri? Ketika itu sudah waktunya, sudah saatnya, maka harus kamu hadap. Jangan kamu menghindari, karena kamu menghindari kemanapun ya ujiannya ya sama, sekelas itu beratnya. Cuma mungkin materinya berbeda, cuman sekelas itu. Contohnya gini, yang sering saya sampaikan, saya menikah itu sebenarnya melarikan diri, melarikan diri karena mau menjadi calon satu-satunya ketua pondok. Jadi wis paling terkuat pondok. Terus rame di bulan bakdo mulut tuh rame karena keduanya mau boyong. Terus wah, ini nyoroi. Terus saya berdoa, ya Allah, mungkin itu yang terbaik nih. Pada akhirnya setelah saya terlepas dari situ, ternyata beban itu harus saya alami, saya hadapi, dan saya rasakan juga di saat, cuman bedanya di sana. Tapi bebannya sama, ya seperti itu. Jadi jangan kamu bilang saya tidak mampu loh. Oh sudah, dia dapat capok nggak mampu. La yukallahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah Ta'ala menghadapkan kamu terhadap beban yang kamu nggak mampu. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzulan. Allah Ta'ala tuh janji tidak akan berbuat zalim. Ketika kamu dihadapkan pada keadaan itu, maka kamu harus menghadap. Al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahab ilallah minal mu'min al-dhaifun khairun. Nah terus gimana caranya menghadapi iblis alamayan Pak Pasti kita tetap kita hadapi, walaupun hasilnya tidak maksimal pada waktu itu, tapi kamu akan menganggap hasil itu berarti pada waktu yang akan datang. Jadi kamu disuruh sowan kepada dia itu, aku gak wangi aku anu. Akhirnya kamu terpaksa sowan dengan berhati-hati, dengan memaksa, terus akhirnya ada kejadian yang gak pas, gitu ya. Akhirnya mungkin itu hasil yang tidak kamu anggap baik, tapi dari kejadian itu akan bermanfaat, sangat berguna. Baru kita mendapati itu lagi dan tidak senarfas, tidak sepecah pada itu karena kamu sudah mengalami pengalaman. Jadi maksudnya Allah Ta'ala itu seperti itu. Jadi kita tidak menghindari beban kita. Jadi koordinator pikir dari koordinator faktor faak. Memang desain kamu didesain oleh Allah Ta'ala menjadi orang itu. Jalannya saja sebisanya. Dan orang itu terkadang berdebat, saya ingin jadi seperti ini, seperti ini. Loh kami itu orang itu kok kamu ingin seperti itu. Dan akhirnya dia memaksakan dirinya. Ada seorang guru, dia itu sangat ngefans dengan Gus Bahat. Ada jaganya, jadi dia ngefans Gus Bahat sama ngefans Mak Sapal. Akhirnya apa? Guyuannya baik Gus Bahat, dan lainnya baik Mak Sapal. Ilmunya baik BDD. Ayo itu jelasan itu ampun. Itu ada, ada sedikit. Itu maksudnya seperti itu. Kamu jangan memberatkan diri. Lah Abu Bakar tidak sama. Abu Bakar itu setelah ditinggal Rasulullah yang super sempurna, Abu Bakar merasa berat dan menjadi khalifah. Dia hari pertama tanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, adakah amal yang belum saya lakukan, amalnya Rasulullah belum aku lakukan. Terus akhirnya ada seorang ajizah, perempuan tua yang di pasar. Terus semua itu ingin persis dengan Rasul. Akhirnya Abu Bakar mengakui.
Sayyidina Umar juga sama. Saya ini orang yang pemarah dan akhirnya dia tahu, oh saya ini pemarah. Untuk bisa seperti ini saya membutuhkan pendamping. Akhirnya Sayyidina Ali lah, semua keputusan Sayyidina Umar itu harus melewati Sayyidina Ali. Keputusan besarnya kaulah Aliyut lama umat. Andaikan tidak ada Ali, tidak ada umat. Akhirnya ketika Sayyidina Ali memimpin, itu masyhur kan. Jadi laula Aliyut lama Umar itu masyarakat sudah tahu. Akhirnya ketika Sayyidina Ali memimpin, ditegur lagi, wahai Ali, kenapa jadi seperti ini setelah kamu memimpin? Kata Sayyidina Ali, dulu pas Umar memimpin, rakyatnya seperti saya. Setelah aku memimpin, rakyatnya seperti artinya seperti itu. Jadi seseorang ini sering terjebak, dia terobsesi oleh orang lain, sehingga dia memaksakan dirinya di atas kemampuan. Andaikan dia mau menjalankan sesuai kemampuan dia, insya Allah tidak ada apa-apa. Belum nanti kan gagal, nanti tidak baik. Itu urusan belakang. Dan yang penting tidak amar bil syai'in fa'tu masabat. Misalnya macam apa? Fa'tu mas, jangan kamu. Saya menjadi koordinator ma'arif, ketua ma'arif, berarti saya melihat tokoh-tokoh saya sedih kedua atau akhirnya dia tadi ini memberatkan dirinya. Jadi jadilah diri kamu sendiri, jadi kamu yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Itu Allah